Harkel Folks, inilah Marriage Talk, dipersembahkan oleh Harkel Light. Oke, kembali lagi bersama kami dengan podcast Milad Klinik Harapan Keluarga. Kita sudah di penghujung pembahasan dan kita akan mendapatkan bagaimana tips dan triknya untuk mendapatkan ini yang utama nih. Jadi kuncinya, cahaya yang mau kita bawa ke keluarga atau mungkin calon keluarga yang mau dibentuk. Pertama mungkin dari sisi ayahnya, dari Kang Golum, mangga gimana tips and triknya? Tadi kita sudah bahas betapa pentingnya misi ini, karena misi akan memberikan makna. Dan ketika sepasang suami istri punya makna, badai, godaan, cobaan apapun yang berat itu akan bisa tetap tenang, stabil, karena memang kita punya makna atas misi itu. Makanya misi ini penting banget. Nah, kemudian bagaimana membuat misi itu, terutama bagaimana peran ayah, karena ayah sebagai pimpinan, sebagai pemimpin dalam keluarga ini, bisa kita menggunakan dua pendekatan untuk mencanangkan atau merumuskan, menggali misi keluarga ini untuk menyambut apa sebetulnya maksud Allah dari dipersatukannya suami dengan istri atau ayah dengan ibu. Yang pertama adalah dengan pendekatan masalah. Tadi kita karena misi adalah sisi yang sosial tadi. Jadi masalah-masalah apa dalam orang-orang sekitar, dalam lingkungan sekitar yang kita ini terpanggil banget untuk menyelesaikannya. Kita ini pengen banget nyelesain masalah itu. Setiap orang, setiap keluarga berbeda-beda. Tadi sudah dikasih contohnya, ada yang terpanggil menyelesaikan masalah sampah. Mungkin ada yang terpanggil menyelesaikan masalah banjir. Mungkin ada yang terpanggil menyelesaikan masalah buta aksara. Mungkin ada yang terpanggil menyelesaikan masalah anak yatim. Mungkin ada yang terpanggil menyelesaikan masalah kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini tidak bisa dipukul rata, tidak bisa dipaksa-paksa. Setiap orang punya kesadaran, punya hati nurani sendiri-sendiri. Masalah apa sih yang paling ingin diselesaikan? Memang ada panggilannya di sana dia. Dan barangkali berdasarkan lingkaran kompetensi mungkin ya? Iya, bisa. Dia punya profesi, hobi mungkin ya? Sehingga hobi dan kompetensi itu, kemampuan itu akhirnya bermanfaat di misi ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan income atau menafkahi gitu ya, hanya sekedar untuk dapat pemasukan bulanan, tapi memang dia punya makna, keahlian saya ini adalah untuk berkontribusi. Dan tadi sudah disebutkan di sesi sebelumnya, profil orang yang dimasukkan ke dalam neraka salah satunya adalah dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak punya efek sosial kepada orang-orang sekitar. Nah, masalah-masalah apa di lingkungan sekitar yang kita terpanggil untuk menyelesaikan itu? Ini menjadi modal kita untuk mencanangkan misi keluarga. Atau yang kedua, misalkan saya nggak punya panggilan apa-apa tuh untuk menyelesaikan masalah. Saya datar-datar aja tuh sama sinyal saya kurang bagus, jadi nggak ada panggilan. Iya, nggak ada panggilan gitu ya misalkan. Nah, maka bagaimana? Ini yang kedua adalah kita bisa gunakan keturunan ke atas. Tadi misi yang di. Iya. Coba lihat ayah, ibu, kakek, nenek, sampai ke atas itu menyelesaikan masalah apa sih keluarga besar kita ini? Dari atasnya itu, darah itu tidak pernah berbohong ya. Kita ini adalah anak cucu dari darah seorang pejuang barangkali di atasnya. Yang berjuangnya di bidang apa yang spesifik. Itu pasti akan ada garisan yang jelas. Hanya beda zaman, beda teknologi, beda kemajuan, beda ilmu. Tapi core masalahnya sama, core perjuangannya sama secara garis besar gitu. Saya ini terpanggil banget untuk menyelesaikan masalah keluarga, problematika keluarga. Kalau ke atas pasti ada juga entah kakek, buyut, janggawareng gitu ya, ke atas ke sana yang juga itu adalah konsultan ya. Iya, pejuang keluarga tapi di zamannya. Tentu berbeda, enggak yang pakai kelas online dan belum ada internet ya. Betul. Tapi core masalahnya pasti sama. Nah, di sanalah timbul tuh kita penggalian diri, penggalian keluarga. Dan ketika sudah ada, kemudian dicanangkanlah oleh seorang suami, kemudian dinarasikan, disampaikan kepada istri, kepada anak-anak, keluarga kita hadir di muka bumi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mau usia pernikahannya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, berapa puluh tahun pun, keluarga kita akan menyelesaikan masalah ini. Branding keluarga ya, family branding. Efeknya. Jadi kadang ada terbalik juga, branding dulu, apa ya branding kita baru dia misi. Tapi ini bukan itu, misi dulu
Baru mau nggak mau itu orang akan menyebut kita begitu karena memang sehari-hari itu yang kita lakukan gitu. Kami mau jadi keluarga pempek misalnya. Sejak 62. Oke. Ya, Nah, gitu. sementara peran istri, peran ibu Ya, dalam gimana misi? dari Teh PPO? Ya, sebetulnya ini akan jadi sharing yang singkat kalau dari sisi istri, karena pada praktiknya ketika sudah dalam konteks keluarga dan setelah akad nikah itu sudah tersusun organigram langsung siapa pemimpin, siapa dipimpin gitu ya. Pemimpinnya laki-laki dan kita makmum. Maka ketika dalam prosesnya kepala keluarga sudah mencanangkan sebuah misi, peran istri adalah mempercayai bahwa itu adalah memang misi keluarga kita gitu. Jadi taat ya? Iya, Langsung. itu sederhana secara kata, nurut gitu. Tapi tidak sederhana secara Kayaknya pengamalan. Ada gejolak nih barangkali, ada chemistry yang terjadi. Ya, karena seninya justru selain pada penemuan, penggalian misi keluarga dari sang ayah, seni berikutnya yang membutuhkan proses lumayan panjang adalah peleburan antara suami dan istri, karena masing-masing mungkin pada masa singlenya sudah punya panggilan sendiri-sendiri. Suami terpanggil untuk menyelesaikan masalah apa ketika masih sendiri, dan istri menyelesaikan masalah apa ketika sendiri. Kan nggak semuanya selalu sama. Ada juga yang mungkin dalam masa singlenya dia punya beda dunia gitu ya. Betul. Nah, ketika akhirnya melebur, ini kan seni juga. Apalagi kalau di PR-nya perempuan zaman sekarang adalah nurut itu PR besar sekali, sangat untuk bisa, karena sehari-hari kita kan bahkan dari keseharian misalnya bawa kendaraan sendiri aja sudah membuktikan bahwa kita punya keputusan sendiri gitu, meyakini bahwa jalan kiri benar, jalan kanan benar gitu. Kalau diarahin suami rada, aku selama ini sendiri udah benar gitu. ada rasa ego-egonya juga iya. ya. Maka soal misi, apalagi misi ini berlakunya adalah untuk menjadi makna seumur hidup dalam keluarga, maka peran istri memang cukup nurut, tapi untuk sampai ke betul-betul nurut secara jiwa raga, hati, perasaan betul-betul oke, aku dukung nurut. Nah, itulah perannya istri. Itu nggak ada teknisnya, nggak ada cara nurut adalah begini, nggak ada. Nurut itu bawaannya dari ketundukan hati, bukan ke suami sebetulnya awalnya, tapi ke Allah. Ya Allah, Engkau pasangkan aku dengan pasangan ini, beliaulah imam yang Engkau tunjukkan untuk menjadi memanduku, mengarahkanku, membimbingku. Maka aku yakin Engkau pasti akan membimbing beliau memutuskan apa misi keluarga kami. Jadi yakinnya ke Allah, nanti efeknya ke suami. Kalau langsung nurut ke suami agak berat, tapi kalau nurut ke Allah ringan. Based on true story. Iya, betul. Saya tadi mendengar kata yang dipilih adalah peleburan. Peleburan. Bukan mengorbankan. Oke. Tidak, Ya. jadi nggak ada yang terkorbankan ya sebenarnya. Artinya ada nuansa, ada barangkali ada warna dari misi yang akhirnya dilahirkan oleh sang Baba panggilnya ya. Baba. Sang Baba. Baba dan yang Bu. akhirnya sebenarnya itu adalah ya anak dari anak yang bernama misi itu dari Kedua-duanya. Kang Aulum sama Teh Pebo kan ya. Iya, Betul akhirnya. Ada beberapa format ya. Iya. Jadi fungsi istri tadi nurut, iya. Nah, suami itu harus membuka keran komunikasi. Jadi tidak bisa hanya ini udah jadi. Nah, ini udah jadi deh, udah lakuin aja deh. Nah, itu Terima. ya, terima. Itu kurang bijak ya. Itu namanya monarki. ya, monarki. tidak menerima masukan. Otoriter. Ya, diktator. Justru ketika merencanakan misi ini, apalagi kita sudah akhir tahun dan menuju kepada 2021 begitu kan, ketika proses perumusan misi ini itu keran-keran komunikasi harus dibuka oleh suami ke istri. Bagaimana perasaannya dia, bagaimana dia selama ini, bagaimana apa saja kontribusinya selama ini begitu. Dan idealnya memang laki-laki ya, laki-laki yang mencanangkan misi. Tapi secara real di fakta di lapangan memang ada takdir dari Allahnya yang lebih kuat ini istrinya. Lebih kuat terhadap Alpha misi. female gitu ya. Tipikal alpha. pada keluarga tertentu. Iya, pada realnya memang dampak sosialnya lebih kuat dari sisi istri. Ada realnya. Nah, untuk itu maka komunikasi itu dibuka, bukan suami jadi bawahannya istri, tapi gimana nih walaupun dampaknya istri ini lebih kuat terhadap sosial, tapi tetap suami ini tetap menjadi pimpinan dalam misi ini. Itu bagaimana? Nah, itu harus apa ya komunikasinya. Iya, betul. Itu Sesi podcast berikutnya kan komunikasi suami istri. Itu kayak perusahaan ya. Jadi kalau suaminya itu CEO, balik layar.
Baiklah, ya. Istrinya jadi apa tuh namanya ambasador mereknya ke depan. Iya. Gitu kan ya. Betul. Dan aku jadi penasaran sih. Jadi tadi kan tentang peleburan tadi ya. Nah kalau misalnya Kang Ulum dengan Teh Pepe tuh sempat ada sesi tadi gak sih peleburan misalnya Teteh pinginnya apa, Akang pinginnya apa, kemudian pernah berubahkah misi itu di pertengahan jalan selama berapa tahun pernikahan ini seperti itu? Iya, ada obrolan, ada peleburan, dan dulu kita istilahnya mengharu biru gitu ya dalam karena biasanya misi ini obrolan tentang misi ini biasanya diawali oleh kejadian-kejadian yang berat dulu. Ada latar belakangnya. Ya. Ada gempuran dulu. Biasanya yang paling banyak kayak gempuran ekonomi ya dalam rumah tangga, apalagi nanti kan setelah ada masalah kan kita sebenarnya mau kemana sih? Nah, akhirnya kan begitu kan. Kita pun dulu ada obrolan tentang itu. Akhirnya kita mencanangkan ulang, meredefine ulang, mendefinisikan ulang. Nah, setelah dicanangkan, diproposalkan ke Allah gitu ya Allah, kalau memang dipersatukannya kami adalah untuk menyelesaikan masalah ini, tolonglah berilah tanda-tandanya gitu. Setelah dibicarakan waktu itu, setelah dikomunikasikan. Nah, habis dirumuskan itu keluarlah langsung tuh setelah itu. Jadi setelah misi itu biasanya indikator adalah manfaat. Misi berbuah manfaat. Nah setelah itu kita habis mencanangkan itu keluar sekolah rumah tangga. Lalu ada buku. Lalu ada komunitas. Dan lain-lain. Jadi kelahiran manfaat itu yang jadi bikin yakin ya bahwa insya Allah ini misi keluarganya Teh Pepe dan Kang Ulum tadi ya. Misi berbuah manfaat. Ada kalau tadi gesekan-gesekan yang terjadi ada nggak ketika misi? Persis saya mungkin tadi ketika bicara bahwa perempuan kebanyakan di zaman sekarang mungkin ketika mau nurut itu jadi PR besar, itu memang lahir dari curhat sebetulnya tadi itu. Kelihatan dari karena berapi-api ya. Auranya merah tadi rasanya. Asli ya. Asli bawaannya. Ya jadi terjadi juga memang ya zaman sekarang terwakili bahwa PR ini mewakili, nanti kalau boleh dikoreksi. PR besarnya laki-laki adalah menaikkan level kepemimpinan karena mau tidak mau memimpin seorang perempuan yang memang juga punya kepemimpinan. Kita kan training masa muda itu kan leadership ya, nggak ada training followership ya. Jadi memang dari dulu sebagai pemimpin gitu ya mindset kita ya. Bahkan di kampus pun kita trainingnya kan leadership, tentang leadership. Nah yang terjadi kalau di kami ketika Kang Ulum mencanangkan misi, waktu itu juga misi itu pasti meraba juga sih. Kita ada kesadaran tapi kita meraba kan wallahu alam gitu, apakah yang ini atau bukan yang Allah takdirkan, kita meraba. Tapi ego yang muncul di saya adalah yang ini realita ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi takut. Nggak apa-apa ini kan. Nggak apa-apa. Kayaknya ada Bisa sesuatu. di screen kok mana yang mau dipilih mana yang. Iya. Saya merasanya jadi kayak ada bergain gitu, ada apa tuh namanya, tawar menawar, Negosiasi. Negosiasi, tapi negosiasi yang berangkat dari ego. Egonya saya kan dulu saya sepertinya followersnya lebih banyak deh, sepertinya dampaknya lebih luas deh. Kenapa kamu nggak pakai misi saya ini sebagai misi keluarga kita? Iya. Itu ada loh, realita kita pernah begitu. Tapi saya udah tobat sih dari yang gitu-gitu. Maksudnya sudah tobat. Alhamdulillah. Karena berbagai perjalanan ini yang bikin saya juga yakin bahwa istri itu memang makmum, Allah takdirkannya makmum. Karena berbagai macam hal yang saya ingin lebih mengungguli dari beliau, dan beliau pun akhirnya mengiyahkan dulu. Saya tidak pernah berhasil, kami tidak pernah berhasil mencapai sesuatu yang baik ketika beliau diungguli oleh saya gitu. Dan ketika akhirnya beliau mencanangkan sesuatu, meskipun itu sederhana dan saya mau nurut, malah itu yang berhasil. Lebih powerful ya kalau dari aneh. Jadi saya merasanya gitu. Tangan langit emang. Iya itu dia. Bekerja. Gak bisa dilawan. Ya. Termasuk mungkin yang secara teknis, mungkin ini cerita konkretnya. Beliau ini punya harapan ketika setelah menikah kami langsung pindah rumah. Walaupun itu adalah ngontrak gitu, itu pokoknya kita keluar dan terpisah dari orang tua untuk belajar mandiri. Untuk sayanya, kata Kang Ulum, untuk sayanya belajar menjadi pemimpin, dan untuk kamunya belajar jadi makmum yang sebenar-benarnya. Nah saya mengiyahkan sebelum menikah. Setelah menikah selama 10 bulan saya gak mau keluar dari rumah orang tua. Jadi saya mangkir gitu. Iya. Kayaknya nyaman gini aja deh gitu ya. Sedangkan beliau punya ayolah, kita kan udah ini ya, ibaratnya ini arahanku gitu sebagai pemimpin. Nah saya nih udahlah nanti aja. Dan beliau cukup sabar ya waktu itu mendampingi.
Sampai akhirnya Allah kasih kejadian besar di rumah, karena ini serumahnya sama orang tua saya. Saya ada pertengkaran hebat dengan orang tua waktu itu, dan pertengkaran itu hanya jalan Allah aja sih sebetulnya. Pertengkaran hebat yang itu bikin betul-betul sedih, marah gitu. Dan dalam pertengkaran hebat itu saya lari ke kamar, beliau lagi tidur dan saya bangunin, Mbak, ayo kita pindah sekarang juga dari rumah ini. Jadi pada akhirnya tetap yang kejadian adalah yang beliau arahkan gitu. Dan itu bukan 1-2 kali. Dan disitulah di momen itu beliau mau bilang alhamdulillah nggak enak gitu saya lagi berantem kan. I told you so gitu kan. Bukan gitu. Kata saya juga apa? Iya. Cuma ditahan sama malaikat. Iya. Harus berempati dong. Lagi bertengkar. Nah itu kayaknya cara tadi untuk mengontrol transisi. Nah, diterima dulu ya Mas. Diterima dulu, betul. Jadi itu salah satu hal sangat kecil aja yang akhirnya saya betul-betul punya penemuan sendiri dalam perjalanan. Iya, bahwa suami Allah berikan tempat sebagai imam, bukti-bukti nyata dari langitnya banyak banget. Bahkan ketika hal yang kita yakin kita lebih baik pun, ketika kata Allah ya imamnya yang ini, maka yang jalan adalah proyeknya beliau gitu. Yang jalan adalah arahannya beliau. Itu sih, jadi makanya dalam konteks misi pun, bahkan sesederhana apapun pada akhirnya jadi melebur, sesederhana apapun yang beliau sampaikan, ini sepertinya begini, saya kontribusikan aja yang saya bisa ke misinya beliau gitu pada akhirnya. Oke, jadi tadi ya Masya Allah itu ceritanya beneran sangat aplikatif dan oh iya jadi kebayang gitu, maksudnya tadi berangkat dari hal yang pingin kita kontribusikan, kemudian terjadi peleburan. Nah peleburan itu kan gimana peleburan, dan tadi tuh sangat menggambarkan oh ternyata memang masing-masing tuh kita punya harapan juga, punya cita-cita juga, dan itu yang harus dikomunikasikan tadi ya. Dan barangkali itu yang menjadi pilihan kenapa mungkin para pasangan memilih untuk flight tadi ya, karena dia tidak mau mengalami peleburan itu gitu, tidak mau mengkonfrontasi konfliknya itu. Ya, betul. Nah ini sudah tips dan triknya sudah kita dengarkan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya buat. Dan itu sebenarnya nggak ada ini ya, misalnya ada moms dan pops yang ternyata baru sekarang kepikiran, itu kan nggak terlambat ya, tetap bisa dimulai dari usia pernikahan kapanpun. Iya betul. Dan misi itu adalah titik tengah pertemuan antara kesadaran dan pertaubatan. Itu mungkin yang belum tadi disampaikan. Ini soalnya poin penting nih. Kan gimana misi gitu, bisa aja kita merancang, tapi yang betul-betul akan terjiwai adalah yang ditemukan di antara kesadaran dan pertaubatan. Ayo Mbak, gimana Mbak? Masih ada waktu ya? Sebentar lagi. Ini penting, soalnya ini penting. Jadi, yang tadi kan saya dari 2 sisi, apa masalah dan apa ke atas. Itu adalah dari poin kesadaran. Jadi kita mencoba menyadari diri kita sendiri, berkenalan lah ya, mengenali diri, mengenali keluarga. Nah yang berikutnya berdasarkan pengalaman adalah dulu pertaubatan. Karena dulu kami atau saya gitu ya, ketika menggali misi ini, bertemu dengan banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan, ujian. Nah gempuran-gempuran itu kan akhirnya membuat kita jadi merenung sebenarnya saya ini punya salah apa ya Allah gitu. Sebagai pemimpin keluarga saya ini ada salah apa, sebagai anak saya ini punya salah apa. Nah akhirnya jalur kita sebutnya jalur pertaubatan itulah yang ditempuh bersama dengan jalur penggalian kesadaran, karena bisa jadi misi kita ini tertutupi oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang belum ditaubati. Ya kan dosa itu kan punya 2 sifat. 1 melemahkan, 2 menutupi. Dosa itu melemahkan jiwa, 2 menutupi cahaya dari atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, find the light ini cahayanya mungkin sudah ada dari Allah, tapi masih tertutupi, kita nggak bisa ngeliat karena kita halangi. Karena kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu yang belum kita taubati, belum kita akui. Nah, begitu kita tempuh jalur pertobatan, terbuka cahayanya bersamaan dengan penggalian kesadaran, insya Allah misi keluarga kita 2021 maksimal kita dapatkan. Jadi jangan-jangan bukan gak ada cahaya, tapi tertutupi dari ya. cahaya. Oh ibarat keran tuh masih ada yang nyumbat gitu ya, ketika taubat sumbatannya lepas, insya Allah mengalir. Kayaknya bisa nambah 1 jam lagi ya buat bahas. Mungkin ada teaser barangkali. Apa biasanya yang menjadi tabir, yang menjadi Masya Allah, ini penting juga nih. menutupi itu kira-kira. Mungkin cuplikan barangkali. Berawal dari nol. Apakah pernah melakukan khilaf di masa lalu, atau dia kurang sedekah barangkali, atau seperti apa? Yang dulu kami filter 10 poin. Bisa jadi 10 ini adalah menutupi, sehingga kita nggak tahu keluarga ini mau dibawa kemana. 10 dosa lah kita sebutnya.
apakah sudah mentaubati 10 dosa ini. Boleh jadi refleksi juga. Iya. Dan akan bahas singkat saja ya karena Oke. sudah waktunya sudah habis. Yang pertama syirik, menduakan Allah. Bukan hanya soal menyembah batu atau pohon gitu ya, tapi kita punya keyakinan hanya orang ini yang bisa membantu saya, itu pun sudah syirik kecil. Hanya orang ini yang bisa menyembuhkan saya, itu pun sudah menjadi syirik. Hanya di sini saya bisa Hanya dapat di sini. rezeki. Nah, itu juga sudah menjadi syirik kan, itu patut untuk direnungi apakah ini menjadi tabir dari cahaya itu. Yang kedua adalah durhaka terhadap orang tua. Itu menjadi titik betul. perenungan yang sangat dalam. Adakah kita ini sebagai anak berbuat dosa kepada orang tua? Nah ini buat milenial ya, untuk Tidak. kembali minta maaf sama Iya, orang tuanya itu dia. para baby boomer. Oke. Yang ketiga adalah tentang sholat. Perbaiki bagaimana sholatnya. Dulu benar-benar kerasa banget hidup kamu rusak, cek sholatnya. Beresin sholat, beres hidupmu. Yang keempat adalah tentang zina. Nah, barangkali untuk anak-anak muda ya, yang sebelum pernikahannya melewati jalur-jalur yang dilarang, Tidak seharusnya, ya. yang tidak seharusnya untuk ditempuh, tapi dia tempuh dan belum ditobati. Ketika sudah menikah, padahal kejadiannya di masa lalu gitu ya, belum ditobati. Ini coba dicek karena ini juga adalah tabir dari kita melihat cahaya misi itu. Yang kelima adalah transaksi-transaksi ribawi, yang riba itu kami Ekonomi ya. Iya, bisa bisa satu podcast khusus mungkin ya nanti Iya, ya betul. tentang dulu awal-awal bagaimana pembersihan tentang Harta-harta ya. membersihkan harta terutama dari unsur-unsur yang ribawi. Kemudian yang keenam adalah makanan yang haram. Adakah makanan-makanan yang haram yang masuk karena itu pun menutupi Nah, ini dan melemahkan jiwa. dari 10 ini aja udah bisa jadi misi ya. Kita keluarga halal food. Betul. Ada teh siapa yang halal food? Teh Aisyah Aisyah. Maharani Aisyah. ya kan? Itu kan misinya Iya. tentang halal Oke. food. Yang ketujuh adalah minuman yang keras, khamr terutama. Nah, ini sudah ditobati atau belum? Itu makanan, minuman. Yang kedelapan adalah fitnah. Pernah memfitnah orang. Yang kesembilan adalah gibah. Nah ini nggak perempuan, nggak laki-laki, kayaknya gibah ini serasa dianggap kecil padahal dia punya dampak yang Menutupi. luar biasa. Dan yang terakhir adalah dusta atau bersaksi palsu atau berbohong. 10 itu 10. direnungi, diingat-ingat lagi, adakah kesalahan yang mana, kemudian diistighfar. Astagfirullahaladzim. Luar biasa, Masya Allah. 10 Ini ya. Oke. Kita udah merinding 10 kali. Insya Allah sudah bisa menjadi poin untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa jadi resolusi. Menemukan 2021 untuk menyambut cahaya. Harkel Fox, keluarga Harkel Fox, Moms and Pops. Oke. Ya, jadi waktunya udah sedikit lagi sebenarnya. Ini sayang sekali karena masih banyak bahasan yang pingin kita bahas, tapi mudah-mudahan ada rezeki lagi untuk membahas lebih banyak. Dan kita dapat insight-insight yang baru juga dari Teh Pepe dan Kang Ulum. Jazakillah khair, jazakumullah untuk Kang Ulum dan Teh Pepe yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi. Iya. Kalau boleh mungkin ada closing statement untuk teman-teman Harkel Folks atau untuk Moms dan Pops di peralihan tahun ini. Mungkin dari Teh Pepe dulu, silakan. Closing statement. Saya jadi harus berpikir dulu nih, karena cuman sedikit ya kalau closing statement ya. Biasa ngomong banyak. Jadi kuat biasanya, pamungkas. Iya, saya mungkin mengutip aja kali ya dari ini, karena ini sebuah nasihat dari guru saya yang saya juga pegang. Mengutip dari guru saya, pernikahan itu banyak orang mengira sebuah bahtera megah. Padahal aslinya pernikahan adalah sebuah sampan rapuh yang untuk bisa berkendara, berlayar di lautan, ia butuh berpegangan pada seutas tali ke atas, dan tali ke atas itu adalah Allah. Itu aja. Masya Allah, nenek moyangku seorang pelaut memang. Ya, benar-benar. Dan Bagaimana membentuk sebuah kapal pinisi dari sampan kecil. Masya Allah. Masya Allah. maka silakan dari Kang Ulum. Kang Ulum. Ya, bahtera, rumah tangga, kita akan melewati banyak badai di sana, tapi yang harus diingat terutama sebagai kepala keluarga adalah hanya Allah. Ya, betul. Hanya Allah yang membuat manusia bisa menaklukkan angin. Hanya Allah yang membuat manusia bisa tahu arah mata angin. Dan hanya Allah yang membuat bahtera ini tetap berada di atas lautan, meskipun banyak godaan, banyak cobaan di tengah sana. Jadi
kuncinya adalah bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Para ayah harus mencatat bagian ini ya. Jadi Insya untuk Allah. para moms dan pops yang mungkin sekarang sedang berkonflik atau misalnya sedang banyak tantangan di rumah tangganya, tetap jangan diselesaikan sendirian karena emang kita nggak bakal sanggup gitu ya. Tetap diserahkannya ke Allah gitu. Jadi terima kasih banyak untuk TVPU dan Kang Ulum yang sudah membagikan banyak inspirasi hari ini. Mungkin kita masuk ke akhir acara. Jadi sebelum kita tutup acara hari ini, saya sebagai moderator atau host hari ini akan mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman kita, untuk para sponsor yang sudah memfasilitasi acara hari ini. Yang pertama untuk Umi Maktum Voice, terima kasih banyak. Umi Maktum Voice merupakan lembaga sosial yang bertujuan atau memiliki visi memberantas buta huruf dengan adanya Al-Quran Braille gitu, untuk teman-teman kita tunanetra Muslim di Indonesia. Dan juga untuk teman-teman dari Rumah Iin, jadi Rumah Teduh salah satunya adalah Teh Iin yang insya Allah juga nanti akan membagikan inspirasinya pada tanggal 25 Desember. Kita juga akan belajar dari beliau. Kemudian untuk teman-teman farmasi, silakan. Ya, pada teman-teman farmasi ya, dari Oto, Sutamed, Dexa Medica, dan Novel yang dengan kontribusinya klinik Harkel dapat memberikan pelayanan dan manfaat yang terbaik pada semua pasien dan keluarganya. Dan juga untuk Nyenyak Sleepwear, ini merupakan salah satu produk lokal juga, pakaian tidur yang salah satu foundernya adalah Moms Harkel juga, pernah lahiran juga di Harkel ini. Dan juga dari Amih Gempi, khusus menciptakan dessert yang sangat menarik dan juga enak-enak. Dan juga vinayudarisman.com, salah satu komunitas yang merancang event-event parenting di area Bandung. Terima kasih banyak untuk teman-teman sponsor yang sudah mendukung acara hari ini. Dan juga jangan lupa, jadi rangkaian acara Milad Harkel ini masih ada kelanjutannya di tanggal 20 Desember. Itu kita melaksanakan insya Allah wisuda tahfiz yang biasa kita rutin laksanakan di setiap Milad Harkel. Dan juga pada tanggal 26 Desember kita akan ada muhasabah virtual bersama Teh Ninih dan juga Teh Iin. Dilakukan secara virtual, jadi insya Allah semua bisa ikut dan bermusahabah bersama-sama berjamaah. Jadi tetap dipantengin Instagramnya Harkel Bandung. Tune in terus. Ya, karena di sana banyak sekali informasi, kemudian acara-acara menarik dan juga edukasi-edukasi untuk teman-teman Harkel Folks dan juga moms dan pops di rumah. Mungkin sekian dari kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Teh Pepeu dan Kang Ulum. Terima kasih, alhamdulillah. Dan mungkin sebelum ditutup kita minta tolong dari Kang Ulum, barangkali bisa ada doa penutupnya. Mangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami termasuk ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikas solihin wa ahli ta'atikal muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah ya Allah kami ini keluarga yang mencintai untuk semakin taat kepadamu, mencintai untuk mengikuti semua perintah-perintahmu, mencintai untuk menghindari apa-apa yang engkau larang. Dengan rahmatmu ya Allah kami memohon, kami meminta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan begitu banyak keberkahan yang dapat datang dari podcast hari lahir dari Klinik Harapan Keluarga ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Ya, terakhir dari saya, Tami dan juga Kang Abdillah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak seharusnya kami sampaikan, kami mohon maaf. Semoga
banyak manfaat dan banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari podcast hari ini. Terakhir, terima kasih banyak sudah menyimak dan subscribe YouTube Harkel. Insya Allah banyak konten-konten yang sangat manfaat di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.